Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan betul-betul sudah tidak mencintaimu lagi. Ya, jadi bahkan mungkin sisa-sisa rasa cinta itu biasanya kan akan tetap selalu ada energinya. Nah, ini betul-betul mungkin di dalam hati mantan, walaupun masih ada sisa-sisa energi cinta kepada kita, tetapi sudah tertutupi dengan kebahagiaan yang besar yang sudah dia dapatkan dari pasangan barunya, ya. Jadi ada 3 tanda bahwa mantan benar-benar sudah tidak mencintai kita. Yang pertama, sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa dia kangen, dia berusaha untuk mengikuti perkembangan hidup kita, atau dia mencari tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita setelah berpisah dengan dia. Sama sekali tidak ada tanda-tanda. Ya, kalau mantan masih mencoba mengintip media sosial kita, kadang-kadang ya, namanya manusia itu kepencet like-nya itu ya. Tahu-tahu kita lihat, oh ternyata mantan masih mengintip media sosial kita, ya, walaupun mungkin dia kepencetnya tidak sengaja, tapi dia masih mengintip media sosial kita. Atau kita masih melihat ada tanda-tanda akun-akun baru, ya. Misal Facebook tuh temennya cuma 3 orang. Temannya cuma 3 orang, tapi aktif sekali, rajin sekali melihat postingan kita di stories, ya, Facebooknya, atau postingan-postingan yang lain, bahkan ikut berkomentar. Nah, kalau kita lihat daftar pertemanannya itu ada akun temannya mantan. Nah, itu kita bolehlah sedikit berharap bahwa itu adalah akun mantan, ya, yang dia khususkan untuk mengintip media sosial kita. Ini sama sekali tidak ada akun-akun yang begitu, ya. Kalau di Instagram tuh sama tuh, kita lihat ada akun yang cuman memfollow kita saja, ya, tidak punya follower, tapi rajin melihat stories yang kita tampilkan di IG kita. Nah, kita bisa berharap itu adalah akun Instagram mantan untuk mengintip apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, karena rasa kangen itu akan menggerakkan orang untuk ingin tahu terus apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang dia rindukan, dan itu tanda bahwa masih ada sisa cinta di dalam hati. Ini sama sekali itu tidak ada tanda-tanda yang seperti itu. Bahkan mungkin kita ketemu sama teman sahabatnya mantan, kita bertanya, ya, bagaimana kabarnya mantan? Nah, biasanya mereka akan menjawab, oh kabarnya begini begitu, dan dia masih sering loh bertanya tentang kamu dan seterusnya. Nah, ini betul-betul tidak ada cerita-cerita bahwa mantan masih penasaran tentang kita, masih bertanya tentang kita, dan seterusnya tadi. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa mantan merindukan kita, ya. Kemudian yang kedua, sama sekali ketika perpisahan itu terjadi, ya, kita berusaha, ya, untuk juga mengintipkan media sosial mantan. Kita sama sekali tidak melihat bahwa dia bersedih. Pada fisik mantan terlihat tanda-tanda orang yang benar-benar bahagia. Kalau mantan sedih, stres dengan perpisahan itu, pasti akan terlihat pada perubahan fisiknya.
Kalau mantan betul-betul bahagia dengan perpisahan itu juga akan tercermin dari fisiknya. Kalau mantan bahagia, dia akan kelihatan lebih berisi ya. Dia akan lebih kelihatan glowing ya, bercahaya. Kalau orang sedih itu terlihat redup ya. Kemudian dia terlihat awet muda, lebih muda daripada usianya ya. Dan dari pekerjaannya, dari karirnya, kita melihat peningkatan yang luar biasa dari ketika dia masih bersama kita dulu ya. Sekarang dia maju betul. Sekarang dia betul-betul sukses ya. Nah, itu adalah tanda bahwa mantan benar-benar sudah melupakan kita. Kalau dia tidak bisa melupakan kita, itu juga akan berpengaruh kepada pekerjaan, kepada bisnis, kepada karir, dan seterusnya tadi. Mantan semakin maju, semakin sukses, semakin hebat setelah berpisah dengan kita. Nah, kemudian tandanya yang ketiga nih, yang paling penting ya. Tapi jangan patah hati dulu kalau mendengarkan tanda yang ketiga ini. Nah, tapi sebelum kita bahas tanda yang ketiga, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga nih, mantan menikah dengan orang lain. Kalau masih ada cinta di dalam hatinya, ya tentu dia akan menghindari terlebih dahulu pernikahan dengan orang lain. Sekuat apapun misal orang tuanya memaksa dia untuk menikah dengan pilihan orang tuanya, dia akan menemukan sejuta alasan untuk menghindari itu. Karena apa? Karena dia masih mencintai kita. Dia ingin menikah dengan kita. Nah, ini mantan menikah dengan orang lain. Dan kalau kita lihat foto preweddingnya saja, misal foto preweddingnya itu ditampilkan lah ya di akun Instagram sahabatnya. Misalkan mantan ini punya sahabat yang punya bisnis penyewaan busana pengantin atau desainer atau make up artis. Nah, itu kita bisa ikuti itu. Dan umumnya sekarang orang rata-rata punya teman yang seperti itu. Kita lihat ya, mantan menggunakan busana yang begitu mewah ya, berwarna putih seragam dengan pasangannya ya. Terlihat begitu mewah, elegan, terbuat dari bahan sutra yang mahalnya luar biasa. Mantan terlihat tersenyum dengan begitu bahagia. Ya, berdampingan, memegang tangan calonnya tadi itu. Wah, itu tanda bahwa mantan betul-betul sudah melupakan kita. Ya, itu baru foto preweddingnya saja. Foto weddingnya lebih dahsyat lagi. Ya, jadi foto prewedding itu kan namanya orang belum menikah ya, belum ijab kabul. Seharusnya kan pegang-pegangan masih diharamkan tuh. Ini sudah pegang-pegangan tuh dalam foto preweddingnya. Apalagi foto weddingnya, kita jadi patah hati kalau sampai melihatnya. Nah, itu 3 tanda bahwa mantan benar-benar sudah melupakan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita masih menginginkan mantan sementara mantan sudah jadi milik orang lain? Kita tidak mungkin ya berusaha untuk masuk ke rumah tangganya. Nanti kita yang disebut sebagai orang ketiga. Ya, kalau memang masih cinta, ya satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk mengubah jalannya takdir adalah dengan berdoa. Semoga suatu saat nanti mantan kembali berjodoh dengan kita. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Orang sudah menikah, ada yang jodohnya 10 tahun, ada yang jodohnya 5 tahun, ada yang jodohnya setahun. Ya, bisa saja mantan menikah hari ini kemudian berpisah. Ternyata jodohnya dengan orang ketiga cuma setahun untuk berjodoh dengan kita selamanya.
Intinya, selama kita masih mau berdoa, masih ada jalan untuk bisa berjodoh lagi dengan mantan yang kita cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.